Selamat pagi anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Mata pelajaran IPA, tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, KD 3.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Di subtema 1 kita sudah mempelajari bersama bagaimana energi listrik dihasilkan dan disalurkan sehingga pada akhirnya kita bisa menikmati, kita bisa menggunakan dan memanfaatkan energi listrik di rumah kita. Perjalanan dan proses yang cukup lama dan panjang membutuhkan banyak alat-alat yang besar yang tidak murah harganya. Diawali dengan memanfaatkan air di bendungan atau waduk, lalu kemudian digerakkan oleh turbin yang besar dan juga generator, sehingga pada akhirnya generator mampu menghasilkan dan menyimpan energi listrik, lalu disalurkan di gardu induk, kemudian sutet, ada tiang listrik, dan disalurkan melalui kabel yang tebal dan besar, sehingga sampai di rumah kita dengan ditandai adanya meteran listrik di rumah kita. Setiap kita mempunyai hak untuk menggunakan energi listrik, karena saat ini kebutuhan manusia terhadap listrik semakin meningkat. Tidak hanya kita, tetapi rumah sakit, perindustrian, mal atau supermarket, perkantoran, sekolah-sekolah, dan masih banyak lagi yang membutuhkan memanfaatkan energi listrik. Oleh karena itu, setiap kita juga harus memanfaatkan energi listrik ini secara bijak. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil yang dapat kita lakukan di rumah kita. Berikut beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Yang pertama, kita bisa membatasi waktu menonton televisi. Kita bisa mematikan kipas angin atau AC ketika udara di luar sejuk. Kita bisa memanfaatkan AG atau angin gelembung. Mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Tidak membiarkan pengisi daya HP atau laptop terpasang di stop kontak semalaman, karena ini menyebabkan alat elektronik kita bisa cepat rusak atau overheat. Mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Nah, saat ini kita membutuhkan lampu untuk penerangan ketika ruangan dalam keadaan gelap. Ada 3 jenis lampu yang banyak dijual di sekitar kita. Nah, yang pertama ini adalah lampu pijar atau bolang, di mana cahaya lampunya berasal dari pemanasan filamen oleh listrik. Ketika lampu ini terhubung oleh listrik, maka ada pemanasan filamen. Nah, ini filamen. Ketika terjadi pemanasan filamen, maka lampu ini akan menghasilkan cahaya. Lampu jenis yang kedua yaitu lampu neon atau CFL. Ada yang bentuknya panjang dan kemudian ada modifikasi baru bentuk spiral dan bentuk lainnya, di mana cahaya lampunya berasal dari pendarang fosfor karena adanya radiasi ultraviolet dari gas merkuri yang teraliri listrik.
Ketika lampu neon dihubungkan ke listrik, maka di dalamnya ada radiasi ultraviolet yang kemudian menghasilkan nyala lampu. Jenis lampu yang ketiga adalah lampu LED, Light Emitting Diode, di mana cahaya lampunya berasal dari pancaran cahaya dioda. Ada dioda di dalam komponen lampu ini. Nah, dari ketiga jenis lampu tersebut, lampu LED merupakan jenis lampu yang paling hemat energi. Dan saat ini lampu LED banyak digunakan untuk penerangan rumah, di jalan, lampu lalu lintas, di gedung-gedung, di perusahaan, dan lain sebagainya. Cara menghemat listrik yang lain adalah kita mematikan saklar lampu pada saat kondisi di sekitar ruangan cukup mendapatkan cahaya atau ketika siang hari. Ya, di era globalisasi ini banyak sekali terjadi perubahan dengan adanya kemajuan perkembangan teknologi di mana semua berkaitan dengan penggunaan energi listrik. Ini menyebabkan konsumsi energi listrik semakin meningkat. Padahal pasokan energi listrik di Indonesia yang dihasilkan oleh pembangkit listrik belum mencukupi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu kita harus lebih bijak di dalam menghemat listrik. Ya, kita bisa memasang daya listrik di rumah sesuai dengan keperluan saja. Nah, daya listrik yang disalurkan, yang disediakan oleh PLN ada yang berukuran 450 watt, 900 watt, 1300 watt, 2200 watt, sampai lebih dari 6600 watt. Nah, biasanya yang dipasang di rumah-rumah kita ini sekitar 450 sampai 1300 watt. Ini sudah sangat cukup untuk menyalakan alat-alat elektronik yang ada di rumah kita. Namun jika perusahaan, jika pabrik akan menggunakan daya listrik yang lebih besar lagi. Kita bisa menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya watt yang kecil. Kita bisa menggunakan kipas angin untuk menggantikan AC saat memanaskan makanan. Kita bisa menggunakan kompor gas daripada menggunakan microwave, karena microwave ini membutuhkan daya listrik yang cukup besar. Meskipun hanya 1 menit saja kita bisa memanaskan masakan. Mengganti lampu dengan lampu hemat energi, kita beralih menggunakan lampu LED. Menggunakan alat elektronik secara bergantian. Nah, hindari perbuatan seperti ini ya nak. Meskipun kita mampu membayar listrik, tetapi ini adalah pemborosan listrik. TV menyala, lampu menyala, semua padahal di luar ruangan sangat terang, sangat cerah. Nyalakan kipas angin, kulkas, bahkan juga radio dan air keran yang tidak dimatikan, dan melihat HP, bermain HP. Semuanya dinyalakan dalam waktu yang bersamaan. Atau mungkinkah kalian ada yang pernah seperti ini? Menyalakan laptop, menyalakan televisi, lalu mengecas HP, tetapi kalian tidur. Bukan kalian melihat TV, tetapi TV yang melihat kalian sedang tidur. Nah, ini tidak boleh ya nak dilakukan. Memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada pagi hingga sore hari.
Berikut ada beberapa tips di dalam menghemat listrik. Yang pertama, dalam penggunaan lampu penerangan. Yang pertama, gantilah lampu dari yang tidak hemat energi dengan lampu yang hemat energi. Menyalakan lampu hanya saat perlu saja. Menyalakan lampu luar bila sudah gelap dan mematikan bila sudah terang. Kemudian dalam penggunaan setrika listrik, hindari menyetrika pakaian sedikit-sedikit. Jadi kita harus tunggu pakaiannya akan disetrika agak banyak dulu. Hindari bolak-balik mencabut serta mencolok steker setrikaan. Bersihkan kerak yang menghambat panas pada bagian bawah setrikaan. Segera matikan setrikaan sesudah selesai digunakan atau bila akan ditinggalkan mengerjakan pekerjaan rumah yang lain. Dalam penggunaan mesin cuci, gunakan mesin cuci hanya bila cucian masih banyak. Jangan ketika setelah kalian mandi, kalian menggunakan 4 potong baju lalu kalian taruh di mesin cuci lalu dicuci. Hanya untuk mencuci 4 potong baju kalian. Dalam hal peralatan elektronik, matikan peralatan elektronik, cabut steker dari stop kontak bila tidak dimanfaatkan. Pilih jenis alat listrik yang hemat energi. Please Abdullah, kurangi penggunaan listrik yang tidak perlu. Karena 1 jam saja kita mematikan listrik di daerah Jawa dan Bali, ini sama artinya dengan 2.527.469 rumah di Indonesia bagian timur teraliri listrik selama 1 hari. Wow, bayangkan saja, hanya 1 jam saja kita mematikan lampu misalnya, ini akan sangat berpengaruh terhadap aliran listrik yang bisa digunakan 1 hari di Indonesia bagian timur. Dan 83 watt listrik yang disia-siakan, misalnya kondisi stop kontak yang tidak bisa cabut, ini sama dengan 11 lampu LED yang menyala selama 1 jam. Ya, jadi kalian sudah tahu bagaimana proses listrik dihasilkan juga disalurkan yang begitu panjang lama dan dengan biaya yang tidak murah. Dan kita harus menyadari bahwa setiap kita berhak menggunakan listrik. Pasokan listrik yang dihasilkan di Indonesia masih belum mencukupi. Oleh karena itu kita harus menghemat energi listrik. Karena dengan ketika kita menghemat energi, maka itu berarti juga akan menghemat biaya. Oleh karena itu, mari bersama kita menghemat energi dengan memakai energi listrik yang seperlunya saja. Karena dengan menghemat energi, kita akan menghemat biaya.